Semuanya, balik lagi di channel AA. Lagi-lagi kita nggak motovloggingan. Sesuai sama yang gue bilang di video sebelumnya, kalau di tahun ini gue nggak ngebanyakin konsep motovlogging. Di vlog kali ini gue pengen share soal safety riding dan safety gear. Anyway, ada kedatangan motor baru nih, Africa Twin. Mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang nonton vlog gua soal Africa Twin di tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu ya, reviewnya. Tapi kali ini kita nggak ngebahas Africa Twin, walaupun nanti digabungin sama motovlogging pas gue nyobain beberapa gear ini, kita naik Africa Twin gitu. Nah, jadi kita mulai dari safety gear dulu yang biasa gue pakai kalau touring-touring kecil gitu ya. Kayak let's say kemarin misalnya ke Makassar, dari Makassar kita touring ke Tanjung Bira yang memakan waktu nggak cukup lama lah, paling 8 jam gitu. Nah, yang gue pakai atau yang pengen gue share ke kalian adalah di sini. Yang pertama adalah sepasang sarung tangan Danish yang lumayan tebel ya, perpaduan kulit dengan mesh, dan di sininya juga tebel banget, kokoh banget. Terus sebenarnya sih gue nggak nyaranin soal riding gear yang mahal, yang penting dilihat dari bahan dan safety-nya aja gitu. Nah, di sini ada Danish, gue pakainya Danish Mic C 2 ya kalau nggak salah. Nanti gue tambahin kalau salah-salahnya. Terus di sini ada Alpine Star dari segi jaket yang mana ini protektornya lebih banyak daripada Danish yang gue biasa pakai gitu. Ini di dada ada, di bahu ada, di sikut ada. Nah, ini benar-benar tebal banget, dan kalau lu pakai riding dalam kota atau city ride sih gue jamin pasti baju dalam lu bakalan basah banget gitu. Terus ini yang paling oke sebenarnya protektor dadanya itu yang bikin tebal banget dan pokoknya aman banget. Terus yang paling sering gue pakai di sini array yang baru gue custom dari Sigpaint Custom, array RX7 RR5. Jadi di sini gue ngutamain kenyamanan dalam riding, apalagi terlebih kita riding jauh gitu kan. Jadi harus pakai sesuatu yang nyaman. Kalau misalkan safety doang tapi nggak nyaman, buat apa kita beli gitu kan. Jadi gue di sini pakai array RX7 RR5. Walaupun pas kemarin itu gue pas touring ke Bira itu pakainya HJC gitu. Jadi HJC itu bener-bener nyaman banget di pipi gue. Jadi kalau misalkan tips dari gue tuh buat kalian yang pakai helm, harus banget dari segi pipi itu harus begini banget, harus bener-bener padat banget, ngepres banget, ketat banget gitu. Nah, Arai dan HJC dua helm yang buat jadi andalan gue deh sekarang gitu. Terus balik lagi dari segi kenyamanan, kalau misalkan kepala kalian nggak nyaman, kontur kepala kita, bentuk kepala kita kan pasti beda-beda. Ada orang yang nyaman pakai Arai, ada orang yang nyaman pakai GV, ada yang pakai HJC dan lain sebagainya. Jadi utamain nyaman dulu. Setelah itu baru dari bahan-bahan dari si helmnya, apakah karbon, apakah yang lainnya gitu. Yang penting nyaman dulu di kalian. Sebenarnya memang nggak harus mahal gitu. Yang penting ngepres, terus pas sama size kalian, nyaman. Yang paling penting itu. Terus di sini Danish yang gue pakai pas di Bira kemarin. Di sini Danishnya nggak ada protektor dada, tapi ada protektor di segi bahu dan segi sikut gitu. Dan kalau kita mau nambahin untuk tulang belakang, di sini juga bisa. Kita bisa buka lagi dan kita bisa pasangin gitu. Tapi ini Danishnya pas gue beli hanya datang dengan protektor sikut dan bahu gitu. Jadi di sini kita ngobrolin riding gear atau apapun yang kita pakai. Yang pertama itu soal nyaman dulu gitu. Jadi kalau misalkan nggak nyaman, prefer jangan dipakai, atau nggak lu ganti dengan size yang nyaman atau dengan bahan yang nyaman kayak gitu. Nah,
tadi kalau kalian mau tahu protektor dari si bahunya tuh kayak gini nih, yang dari Danish nih. Ya kan, ini bener-bener kuat banget. Dan protektor dari bahunya gue kebetulan ditaruh di rumah yang satu lagi, jadi gue nggak bisa kasih tunjuk kalian. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu bentuknya gitu. Nah, kita lanjut ke soal sepatu. Sepatu di sini gue pakai Alpinstar SMX3 yang nggak bener-bener penuh banget. Nah, kita ambil satu aja ya. Di sini protektor dari plastik dan kuat banget di sini. Terus ini nggak menggunakan tali, gue pakai size 43. Jadi ini hanya menggunakan resleting ya, dan tinggal di strek gitu doang. Nah, ini sepatu super comfy banget, super nyaman banget pas gue pakai di Bira kemarin. Terus di sini juga ada pelindung buat kita nyongkelnya nih, ya, nih di sebelah sini nih. Tuh kalau kalian lihat di sebelah sini tuh. Nah, SMX ini kalau misalkan ininya udah habis, jadi ininya kita bisa ganti gitu. Ada jual terpisah gitu. Mau ganti yang besi ataupun plastik, ini ada gitu. Tapi sekali lagi gengs, balik lagi soal sepatu mahal murah, yang penting kalian pakai nyaman. Tips dari gue itu aja sih. Jadi kalau misalkan mahal tapi kalian pakai nggak nyaman, sekali lagi mendingan jangan dipakai gitu. Nah, dari gue soal riding yang gue punya, yang pernah gue pakai, ini aja. Nanti kita lanjut ke motor, kita motovlogging, kita lanjutin soal safety riding, oke? Oke teman-teman, jadi kita sekarang pindah ke motor. Nah, ngobrolin soal safety riding, beberapa waktu lalu, mungkin 2 tahun lalu ya, gue pernah diundang sama Honda untuk menghadiri kompetisi safety riding seluruh Indonesia atau nasional yang diadain di Surabaya. Jadi mungkin kalau kalian bingung, gila ya safety riding ada kompetisinya bang gitu. Iya bener. Dan bahkan kompetisinya itu sampai se-Asia setahu gue. Nah, jadi sepenting itu gitu soal safety riding. Memang ya kalau dalam lomba mungkin ada yang nggak dipakai sehari-hari gitu kan. Misalnya ada kita membentuk angka 8 tuh untuk ngejar waktu berapa cepat gitu, kita zigzag atau kita bikin angka 8 itu. Yang seperti itu mungkin nggak diterapin di jalanan. Mungkin memang gunanya buat kelincahan kita juga sih sebenarnya. Nah, untuk masalah safety riding, buat gua ada yang namanya personal preference gitu. Jadi reference ya nyamannya lu gitu kan. Contohnya kayak gue nih, misalkan kemarin lagi sibuk-sibuknya orang-orang pada banyak bikin yang bener tuh naruh jari berapa sih di tuas rem gitu. Iya kayak gini, kayak gue naruhnya 2. Ada orang yang nyamannya 1. Terus ada yang bilang juga tangan kita, jari kita itu nggak boleh standby di rem. Nah itu yang namanya personal preference menurut gua. Kalau lu nyamannya lu worry ya, karena namanya kita berkendara sepersekian detik kita nggak dapet ngerem, itu akibatnya buat gue sih fatal banget menurut gue ya, maksudnya. Jadi di dalam safety riding itu sebenarnya ada nyaman-nyamanannya kita lah dalam berkendara. Ada tingkat kenyamanan lu di mana sih dalam mencet rem, dalam memegang tuas dari si rem gitu. Atau kayak gue deh, misalnya gue itu semenjak naik moge gue nggak biasa yang namanya pakai rem belakang. Dan itu sebenarnya ya tergantung orang, balik lagi tadi yang kita obrolin. Kalau gue naik moge, gue naik ZX6, naik apapun itu deh, pokoknya yang namanya naik moge gue udah nggak pernah pakai rem belakang. Nah ada juga orang yang make rem belakang 20% aja, rem depan 80% gitu. Nah gue bahkan kebawa tuh sampai ke di tracker gue kalau gue bawa
motor itu gue nggak pernah ngerem belakang gitu. Jadi kalau ngobrolin soal safety riding, buat gue pribadi, nggak tahu menurut kalian gimana, nanti boleh komen di bawah. Ada yang namanya itu tadi personal preference gitu, kalian nyamannya di mana gitu. Soal sepatu, ada juga orang yang nggak nyaman pakai sepatu, padahal kalau crash kalian pakai sendal jepit, ya you know lah, yang pakai sepatu aja bisa bonyok gitu ya, apalagi kalian cuma pakai sendal jepit gitu. Terus dari masalah kayak gini nih, jaket gua pakai, kebetulan gua abis ini perjalanan gue lumayan jauh, jadi gue hari ini mau ngopi dulu ke di sekitaran Depok. Abis itu gue harus ngejar ketemuan temen gue di PIM. Lalu abis itu gue ada meeting lagi di PS. Jadi gue seharian itu di motor bisa kurang lebih ya, kalau PP itu mungkin bisa lebih di atas dari 4 jam kali ya. Jadi gue kalau kalau gue nih orangnya, kalau gue hari-hari naik motor bisa lebih dari 3,5 atau 4 jam itu gue mengharuskan badan gue pakai jaket yang proper. Contohnya kayak yang tadi gue udah contohin. Nah kali ini gue lagi pakainya Dennis, bukan yang Alpinstar gitu. Jadi balik lagi, safety riding it's all about our personal preference gitu. Kalau lu nyamannya pakai helm yang misalkan let's say half face tapi AGV atau Shoei atau Arai, ya udah go ahead gitu kan. Kalau gue sih menekankannya seperti itu gitu. Jadi kalau kalian bagaimana, boleh komen-komen di bawah. Setuju nggak setuju, nggak harus sepenuhnya setuju sama gue. Kalau kalian punya pendapat, boleh banget di share di bawah, oke? Nah paling ini aja yang bisa gue share ke kalian. Terus yang gue dapet dari safety riding atau ilmu dari safety riding sih, ingat gua pas di Surabaya itu adalah bagaimana kita melatih agility kita, terus kita melatih ketahanan tubuh, kelincahan dan sebagainya gitu. Jadi untuk berkendara nggak melulu soal seberapa mahal riding gear kalian, seberapa mewah riding gear kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya ilmu-ilmu basic dari safety riding, itu bakal oke juga gitu. Ya udah, kalau gitu sampai di sini aja vlognya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih Honda atas motor barunya. Cihi, Africa Twin. Kalau begitu jangan lupa like, share, comment, subscribe video gua. Sampai ketemu di vlog-vlog yang selanjutnya dari AA. Capcus, dadah.